Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini sudah join ya. Meskipun libur, suasananya masih di Blitar ini hujan deras. Bagaimana di Kalimantan ya? Kalimantan hujan dan Mbak Julia? Cerah, Bu. Oh, cerah ya? Iya. Oh, gitu ya. Di Kalimantan cerah ya. Gimana yang dari mana ya ini? Pak Palembang. Pak Zera Medi, hujan nggak di sana, Pak? Mana Pak Zera? Kalau di Blitar? Palembang hujan, Bu. Oh, hujan juga ya, Pak ya? Dan terus di sini. Dari pagi tadi, Pak? Iya. Oh, sama berarti, Pak. Dari pagi hujan terus. Yang di Jakarta juga hujan terus, Pak? Pak Santoso, Daro? Ya, tadi sore jam 4 sampai maghrib masih hujan. Sekarang udah redaan ya. Sama kalau gitu ya. Di tempat saya mulai dari pagi sampai mungkin hari inilah reda, baru reda. Yang wilayah Blitar dan sekitarnya. Baik, kita akan belajar materi IPA ya malam ini ya. Sebelum masuk ke pelajaran IPA, kita akan beri materi sedikit gitu ya. Jadi materi IPA tentang seperti biasa, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, kemudian ada beberapa rangka dan kalor. Yang belum saya terangkan adalah tentang pembangkit listrik. Nah, baik, sekarang saya share screen dulu materinya. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Ya. Baik. Kemarin sudah saya terangkan bahwa cara kerja jantung itu yang keluar adalah sistol dan bagian diastol. Ada yang tanya nih kemarin tuh, yang gemuk itu yang mana Pak? Bu gitu ya. Yang gemuk itu berarti yang seperti ini. Ini. Dia dalam keadaan diastol. Sedangkan ketika mengkerut dia keadaan sistol. Nah, sistol itu berarti dia sedang berkontraksi, sedangkan diastol dia sedang relaksasi. Ya, betul. Ini harus sudah di luar kepala ya. Jika memang nanti ada soal semacam ini, teman-teman mudah sekali. Oke. Baik. Nah, ini tekanan sistol dan tekanan diastol. Tekanan sistol terjadi saat darah masuk ke bilik jantung melalui serambi jantung. Sedangkan tekanan diastol terjadi saat darah bilik jantung masuk ke pembuluh aorta. Jadi perbedaannya. Kemudian tekanan yang terjadi saat darah balik ke jantung masuk ke pembuluh aorta, sedangkan diastol adalah tekanan yang terjadi saat darah masuk ke bilik jantung melalui serambi jantung. Jadi apa perbedaan di sini? Kalau di sini, ya. Nah, yang ini darahnya itu masuk melalui bilik jantung, kemudian melalui serambi. Yang ini perbedaannya masuk ke pembuluh aorta. Ini perbedaannya ya. Nah, tapi teman-teman tidak usah kaget, nanti yang keluar insya Allah hanya seputar sistol dan diastol saja. Apakah sistol itu dalam tekanan maksimum, kemudian untuk diastol tekanan minimum. Beda dengan peredaran darah ya. Kalau peredaran darah kemarin, jika dalam keadaan inspirasi, tekanan udara paru-paru itu lebih kecil. Sedangkan untuk ekspirasi pada pernapasan, itu tekanan udara di luar itu lebih besar. Nah ini. Beda ya. Jadi jangan disamakan dengan pernapasan. Kalau pernapasan itu inspirasi tekanannya lebih kecil, sedangkan ekspirasi tekanannya lebih besar. Gitu ya. Nah untuk jantung itu beda. Kalau dia kontraksi, dia justru tekanannya maksimum. Jika relaksasi, tekanannya adalah minimum. Gitu. Jangan disamakan antara pernapasan dan peredaran darah. Gitu ya. Baik. Kemudian ini baca sendiri ya. Nanti saya kirimkan. Nah, ini juga, ini banyak sekali materi, tapi nanti saya kirim.
Ini materinya banyak sekali, nanti teman-teman silakan baca sendiri. Nah, ini yang kemarin sudah saya terangkan bahwa tulang dada itu terdiri dari 3, yaitu tulang hulu yang disebut manubrium, tulang badan yang disebut gladiolus, dan tulang taju pedang yang disebut xiphoid. Nah, ini kalau tulang hulu terdiri dari rusuk pertama dan kedua, sedangkan tulang badan dari ketiga sampai dengan ketujuh. Ini perbedaannya ya. Kemudian xiphoid itu untuk 8 sampai 10. Ini 3 sampai 7. Yang ini 1 sampai dengan 2. Oke, nah ini enzimnya yang kemarin ya sudah saya bahas. Teman-teman silakan baca sendiri. Ini ada soalnya, nanti silakan juga dibaca. Ini ada soalnya teman-teman yang kemarin besi, ada yang tembaga gitu ya. Ini. Nah, sekarang yang saya penting bahas adalah pembangkit listriknya. Kalau sistol diastol, pernapasan dada, pernapasan perut sudah saya bahas kemarin. Sistem pencernaan juga sudah ya. Nah, sekarang untuk pembangkit listrik tenaga air, nuklir, uap, dan surya. Nah, ini merupakan pembangkit listrik, teman-teman. Jadi gambarnya itu nanti ada berbeda-beda. Jadi bisa saja yang keluar berupa tenaga uap atau PLTU, bisa juga tenaga surya, bisa juga tenaga nuklir, dan tenaga ombak. Nah, jadi nanti beda-beda gambarnya ya. Nah, seperti ini pakai tenaga uap. Oke, nah ini gambar Ini seperti nuklir. ini pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi beda-beda ya gambarnya ya. Nah, untuk tenaga nuklir, jadi yang diingat-ingat berarti gambarnya seperti ini, Bu. Iya, gambarnya seperti ini. Dari kimia, kemudian dia menjadi, pertama ini kinetik ya, pasti ya, gerak kan. Setelah itu baru elektromagnetik, kemudian elektrik. Elektrik itu berarti ke listrik. Gitu ya. Jadi kalau nuklir itu berarti dari bahan kimia. Gitu. Ini pembangkit listrik tenaga nuklir, yang atas tadi pembangkit listrik tenaga uap. Ingat-ingat ya. Nah, ini nanti silakan dibaca. Oke. Masih banyak sekali ini materi. Nah, seperti ini. Kalau ini namanya apa, teman-teman? Menggunakan apa? Ini pembangkit listrik tenaga air ya. Ini. Jadi ini di air. Ini PLTA. Jadi gambarnya macam-macam. Teman-teman tinggal niteni gitu ya. Kalau ini ciri-cirinya untuk PLTO, ini untuk PLTA, dan ini untuk PLTN. Jadi ini gambarnya untuk PLTA. Materinya banyak sekali. Nah, ini jadi urutan energinya untuk PLTA itu dari energi potensial. Mengapa, Bu? Karena airnya kan mengalir. Air mengalir itu energinya potensial, kemudian menggerakkan kincir, bukan lagi energi gerak, tapi energi kinetik. Kemarin yang sudah saya bedakan ya, mana itu kinetik, mana itu gerak. Nah, kemudian ini ada energi listrik. Jadi ini perubahan untuk PLTA. Yang diganti, yang dirubah dalam soal itu adalah urutan perubahan energinya. Jadi setiap peserta nanti beda-beda, bisa juga sama, bisa juga berbeda. Jadi urutan perubahan energinya yang teman-teman harus tahu. PLTA, potensial, energi kinetik, dan energi listrik. Begitu ya. Oke, ini untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini Bayu, nama lainnya angin itu kan Bayu. Ini. Silakan baca sendiri. Macam-macam pokoknya ini. Sudah lengkap lah materinya. Nah, kalau ini kan pembangkit listrik apa, teman-teman ini? Sudah ada jawabannya ya? Coba tadi belum. Nah, yang ini namanya pembangkit listrik tenaga ombak. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa ini sendiri. Apa namanya? Dititeni lah. Kalau bahasa Blitar tuh, kalau bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Kalimantan apa ya?
Jadi tahulah diidentifikasi sendiri gitu ya. Ini namanya PLTO, pembangkit listrik tenaga ombak. Jadi kalau pakai air berarti pasti pakai potensial ombak, kemudian kinetik, kemudian elektromagnetik, kemudian elektrik. Itu pasti Bu, iya. Jadi kinetik, elektromagnetik, elektrik gitu ya. Ini teman-teman harus bisa tahu. Ini pembangkit listrik tenaga ombak. Jadi ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga ombak. Gitu ya. Bisa. Soalnya banyak sekali ini, nanti teman-teman bisa pelajari ya. Ini sudah. Terima kasih. Baik, itu beberapa yang perlu saya sampaikan hari ini berupa pembangkit listrik ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa kuasai mana itu pembangkit listrik untuk nuklir, pembangkit listrik tenaga ombak, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya. Tapi sama utamanya bahwa nanti pasti ada elektromagnetik ke elektrik. Elektrik itu artinya listrik gitu ya. Baik. Ini saya tutup dulu, kita bahas langsung soalnya ya. Ada pertanyaan teman-teman sekitar tentang pembangkit listrik? Ada tidak? Tidak ada? Lanjut ya kalau tidak ada. Mbak Ulan, Oke. macamnya pembangkit tadi ada berapa? Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ada PLTO, pembangkit listrik tenaga ombak, ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, jadi nanti ada 5 jenis. Teman-teman silahkan hafalkan, ada materinya di situ ya, bahwa nanti urutan-urutan untuk perubahan energinya sudah lengkap di situ. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada ya, langsung kita ke soal. Soal ini sebenarnya, Bu, ini sudah pernah dibahas, Bu. Ya, saya tahu ini soal sudah pernah dibahas. Saya ingin teman-teman itu lancar saja gitu loh. Maksud saya biar lanyah, biar ingat. Kalau masih ada waktu, saya beri tambahan. Saya share screen dulu. Sudah dikerjakan belum soalnya? Sudah. Sudah ya, soalnya gampang banget ini. Baik, kita buka nomor 1. Nah, ya, ini jawabannya apa ya? Saya baca ya. Terdapat 5 pokok data ilmiah. 1, hasil eksperimen. 2, merumuskan masalah. 3, menyusun hipotesis. 4, mengadakan eksperimen. 5, menulis kesimpulan. Dari data urutan metode ilmiah yang benar adalah C. Yang C, Bu. C. apa yang D? Yang C, Bu. C. Yang C. Pasti yang pertama adalah merumuskan masalah ya. Merumuskan masalah. Hanya kok di sini ya. Maaf Anya. Jadi karena nomor 1 adalah 2, yang bukan 2 pasti tidak boleh dipilih. Yang A tidak boleh dipilih, yang B juga tidak boleh dipilih. Tinggal C, D, dan E. Nah, setelah merumuskan masalah, apa yang kita lakukan? Menyusun Menyusun hipotesis. hipotesis atau hasil eksperimen. Menyusun hipotesis. Ya, pasti Menyusun hipotesis. Betul. Pasti menyusun hipotesis dulu, baru kemudian mengadakan eksperimen. Baru hasil eksperimen. Baru menarik kesimpulan. Jadi paling terakhir, betul. Jawabannya adalah nomor C. Oke. Nah, suatu saat nanti teman-teman akan ada banyak sekali soal yang menyusun data ilmiah gitu ya. Nah, data ilmiah ini bisa juga yaitu dengan menguji hasil kesimpulan. Berarti letaknya di mana? Kalau menguji hasil kesimpulan
terakhir Paling akhir, Ibu. Ya, setelah apa? Menarik kesimpulan. Setelah menarik kesimpulan. Menarik Setelah kesimpulan. menarik kesimpulan itu sebenarnya ada lagi, yaitu menguji. Menguji kesimpulan. Nah, begitu. menarik menguji. Tuh. Atau setelah menarik kesimpulan, ada lagi menguji kesimpulan. Jadi teman-teman nanti tidak bingung nanti jika ada tambahan data ilmiah, gitu ya. Ada lagi mengumpulkan data. Di mana letaknya mengumpulkan data? Di mana, teman-teman? Setelah merumuskan data, merumuskan masalah, atau setelah menyusun hipotesis, atau setelah mengadakan eksperimen? Setelah merumuskan Masalah. Setelah merumuskan masalah atau setelah menyusun hipotesis, teman-teman? Mengumpulkan data. Merumuskan masalah. Jadi setelah Hasil merumuskan eksperimen. masalah kan menyusun hipotesis, gitu ya, kan wajib itu ya. Setelah merumuskan masalah adalah menyusun hipotesis. Baru setelah menyusun hipotesis itu sebenarnya ada satu lagi, mengumpulkan data. Ya, jadi setelah hipotesis itu ada mengumpulkan data. Saya tulis di sini ya, biar lengkap ya. Yang pertama itu merumuskan masalah. Pasti Bu, ya. Yang kedua adalah menyusun hipotesis. Nah, jadi nanti seandainya teman-teman menemui soal dengan banyak kemungkinan data pokok itu tidak bingung ya. Kemudian mengumpulkan data. Baru yang keempat adalah mengadakan eksperimen atau namanya penelitian. Baru kemudian yang nomor 5 itu hasil eksperimen. Hasil eksperimen atau hasil penelitian. Ya. Kemudian yang keenam adalah menarik kesimpulan. Nah, betul. Setelah menarik kesimpulan, ada lagi Menguji kesimpulan. Jadi seandainya nanti teman-teman keluar dengan seperti ini, ketika diacak, teman-teman sudah mampu bisa mengurutkannya ya, meskipun biasanya yang kita pelajari hanya 5 data. Tapi nanti kalau ada 7 data, teman-teman tidak akan kaget, gitu ya. Baik. Lanjut, next soal nomor 2. Ada 3 kelereng dengan jenis bahan yang sama berukuran kecil, sedang, besar. Dijatuhkan bersama-sama dari ketinggian 1 meter. Kemudian dicatat waktu yang diperlukan masing-masing kelereng untuk sampai menyentuh lantai dan intensitas bunyi yang ditimbulkannya. Variabel bebas dalam kegiatan tersebut yang mana? Massa kelereng. Ya, massa kelereng, betul. Variabel bebas itu kemarin apa? Variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel Mempengaruhi, Bu. yang Mempengaruhi, Bu Guru. Betul, yang mempengaruhi. Coba saya tes nih, ada soal begini ya. Pertumbuhan bunga mawar, gitu ya. Pertumbuhan bunga mawar di tempat terbuka ada 2. Pertumbuhan bunga mawar A dan pertumbuhan bunga mawar B. Yang A diberi pupuk dan yang B tidak diberi pupuk. Maka variabel bebasnya yang mana? Pupuk. Jadi pupuk. Ya, pupuk. Jadi pupuk. Betul. Jadi Pupuk. yang mempengaruhi, betul. Iya. Nah, sekarang variabel terikatnya. Bunga. Ya, pertumbuhan bunga mawar, gitu ya. Kalau variabel kontrolnya? Cahaya. Ada lagi? Kontrol. Jadi ada 3 kan variabel itu bebas, yang kedua terikat, yang ketiga adalah kontrol. Nah, variabel kontrolnya yang mana? Jika saya menanam bunga mawar ada 2 jenis, yang pertama saya beri pupuk, yang kedua tidak saya beri pupuk. Sedangkan variabel bebas, teman-teman sudah bisa membedakan bahwa pupuk merupakan variabel bebasnya. Sedangkan variabel terikat
itu adalah pertumbuhan bunganya yang diberi pupuk tadi. Nah, sedangkan variabel kontrol yang mana, teman-teman? Cahaya. Pupuk. Cahaya. Ada jawaban lain? Pupuknya. Pupuknya kan tadi variabel bebasnya. Iya, variabel bebas itu yang mempengaruhi, itu pupuknya. Sedangkan variabel kontrolnya yang mana nih? Tanaman 1 dan tanaman 2. Tanaman 1 dan tanaman 2. Ada jawaban lain? Nah, istirahat. Yang mana, Pengaruh teman-teman? pupuk terhadap mawar. Kalau pengaruh pupuk terhadap mawar berarti itu variabel bebas, ya kan? Yang saya tanyakan adalah variabel kontrolnya, yang mana? Cahaya. Beda. Ya, oke. Yang B, Mana lagi? yang B. Lain Tanaman nggak? yang tidak terkena itu, Bu, yang tidak diberi pupuk. Benar sekali, tepat sekali. Jadi variabel kontrol itu adalah tanaman mawar yang tidak diberi variabel bebas, gitu ya. Jadi ada tanaman A dan tanaman B, gitu kan tadi? Tanaman A saya beri pupuk, tanaman B tidak saya beri pupuk. Nah, yang tidak diapa-apakan itu tadi loh, namanya variabel kontrol. Yang diapa-apakan, nah itu variabel terikat, gitu. Nah, yang pemberi, yang mempengaruhi pertumbuhan, nah itu variabel bebasnya. Bisa membedakan, teman-teman? Jadi bukan cahaya matahari, kemudian bukan tanaman 1, tanaman 2, tapi tanaman yang tidak diberi pupuk, tanaman yang tidak diapa-apain itu tadi namanya variabel kontrol, namanya variabel pengendali, gitu ya, pembanding. Oke, lanjut. Bisa ya sekarang membedakan antara variabel bebas, terikat, kontrol, itu ya. Lanjut. Nomor 3. Organ penyusun gerak atau rangka manusia terdiri atas beberapa bagian, namun bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang sama, yang merupakan fungsi rangka, kecuali sudah ini. Sebagai alat gerak aktif ya, Bu? Ya, sebagai alat gerak aktif harusnya Pasif. ya, gerak pasif. Yang Ya. gerak aktif apa? Otot. Alat gerak aktifnya adalah otot, sedangkan tulang adalah gerak pasif. Betul. Nomor 4. Nah, ini tadi gambar apa? Sistol atau diastol? Pistol. Pistol. Kalau Diastol. diastolnya kita coret. Jadi jawabannya yang mana kalau sistol tadi? D. Yang C, Bu. D. Kontraksi. 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 Oke. Sistol, kontraksi, Iya. dan penyet. Ya. Oke. Sistol ketika ventrikel jantung mengalami kontraksi. Tuh. Pernapasan perut terjadi apabila pemasukan udara ke tubuh. Nah, otot, kalau Ya. udaranya Berkontraksi. atau relaksasi. A. Berkontraksi. Kontraksi. Kontraksi. Pernapasannya perut, yang dipakai adalah diafragma. Kemudian karena ini masuk atau sedang inspirasi atau sedang namanya inspirasi, maka dia dalam keadaan kontraksi. Berarti kalau relaksasi dia dalam keadaan udara keluar, Bu. Iya. Jadi kalau Ya, inspirasi udaranya masuk, kalau ekspirasi udaranya keluar. Oke, lanjut. Di nomor 6. Mekanisme pernapasan terdiri atas inspirasi, udaranya masuk, dan ekspirasi, udaranya keluar. Proses inspirasi pada pernapasan perut. Sama nih, inspirasi itu berarti yang masuk. Yang mana? E. Ada 2 jawaban ini sebenarnya, ada 2 jawaban. Jawabannya yang mana? Paru-paru Sama juga E. bisa. Nah, udara masuk ke paru-paru atau paru-paru sedang mengembang. Ya, mengembang itu berarti dia berisi udara karena udaranya masuk, gitu ya. Jadi jawabannya ada. Bu, kalau nanti di seleksi akademik ada 2 jawaban yang betul, saya pilih mana, Bu? Ya dipilih satu, jangan dipilih semua. Kan tidak bisa diklik. Pilih dua-duanya. yang saya suka. Iya, betul. Pilih jawaban yang betul. Jangan dipilih yang suka. Oke, lanjut.
Nomor 7. Jantung dan paru-paru merupakan alat vital. Kedua alat ini dilindungi oleh rangka. Yang mana? Sistem Sistem rangka. rangka. Sistem rangka. Betul, sistem rangka berupa rongga dada, ya. Betul. 8. Yang termasuk ciri-ciri keadaan sistol. Sistol itu berarti dia sedang berkontraksi atau relaksasi? Kontraksi. Kontraksi. Berarti mana? Otot jantung berkontraksi Eh. kemudian darah. Betul ya ini? Ya, betul. Suplai darah ke aorta terhenti kira-kira 10. Ini beristirahat. Betul atau salah? Salah ya. Ah. Oh, maaf. Yang ditanyakan Bu diastol. Guru. Diastol. Bukan sistol. Ya, bukan sistol Oh ya. ya. Yang ditanyakan Diastol itu. adalah diastol. Ya, betul. Diastol itu berarti dalam keadaan Dan berhenti. Istirahat. relaksasi atau sedang beristirahat. Istirahat. Jadi Bu. nomor 1 salah ya. Dua. Sudah ketemu ya jawabannya ya? betul. Nomor 2 betul. Dua. Nomor 3 terjadi tekanan pada arteri. Salah ya. Yang Salah. keempat otot jantung mengalami relaksasi. Betul ya. Iya. Istirahat. Tekanan darah dewasa Ya, sekitar betul. 60 sampai 80. Betul. Jawabannya Dua. 5. ya, betul. Kalau kisaran untuk sistol berapa ini, teman-teman? Kalau sistol. Ini kan diastol nih 60 sampai 80 gitu ya. Kalau sistol berapa? Di atas 120. Iya, berarti antara 90 sampai 110. Normalnya ya, jangan yang darah tinggi, yang hipertensi tidak. Ini maksudnya yang normalnya sekian ya. Kalau untuk, jadi kalau teman-teman ngetes darah tuh 120 per 80, berarti sistolnya yang mana? Teman-teman, Sistolnya yang atas. Sistol yang atas. iya yang mana? 120. Iya, 120. Jadi kalau biasanya teman-teman itu cek darah gitu ya, tensi gitu ya, 120 per 70. Nah, 120 itu sistolnya, 70 diastol. itu diastolnya. Diastol. Gitu ya. Oke. Nomor 9. Nah, tulang hulu sebagai salah satu penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya. Nah, 1 dan 2, Bu. ya, 1 dan 2, betul. Oh, jadi yang mana 1 dan 2? D. Dan kedua. Ya, D. ya yang do ya. Tulang rusuk pertama dan kedua yang paling atas. Nah, Dari ini tulang dada. juga pertama, tapi ini yang paling bawah. Salahnya di sini. Ya. Harusnya paling atas. Oke, nomor 10. Yang termasuk tergolong unsur. 1, 2, 5. 125. Ya, seng, aluminium dan besi. Berarti Ya. ya, kalau seng kemarin apa namanya? Seng itu ZN ya. Iya, Ya, kalau aluminium AL. AL. Ya, kalau Besi besi FE ya, Bu. ya FE betul. FE. Iya, FE. Itu besi. Ya. Di nomor 11. Perhatikan langkah metode ilmiah berikut. Ini ada 5 ya. Pak Amin akan melakukan perbaikan pembelajaran melalui penelitian. Langkah ilmiah yang harus dilakukan Pak Amin secara urut. Metode ilmiah. Yang mana? Ada menemukan masalah. Menemukan masalah. Kemudian Membuat hipotesis. ya, Prosedur kerja, ya, analisis data, mengolah dan menganalisis data, mengomunikasikan. Jadi urut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah urut kok suruh ngurutkan guru ini. Nah, baik. Jadi sudah teman-teman juga kemarin yang bukan kemarin, yang tadi nomor 1 itu kan ada 7 langkah metode ilmiah. Nah, dan ini juga berbeda lagi gitu ya.
Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa nanti menetapkan prosedur kerja itu sama dengan mengumpulkan data. Nah, membuat hipotesis, menetapkan prosedur kerja, kemudian menganalisis data itu berarti melakukan penelitian, mengolah dan menganalisis data, kemudian mengomunikasikan data sama dengan membuat atau menarik kesimpulan. Gitu ya, ini juga dihafalkan, yang nomor 1 tadi, yang 7-7-nya juga harus hafal. Oke, harus paham lah, tidak harus hafal. Nomor 12. Idul Fitri jatuh pada tanggal 15 sampai 16 Juni, sedangkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 5 sampai 6 Juni. Perbedaan tanggal ini dikarenakan kalender Masehi. Nah, berdasarkan apa kalau kalender Masehi? Revolusi bumi. Revolusi bumi. Revolusi bumi. Betul. Sedangkan kalender Hijriah, Hijriah Revolusi bulan. 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 ya, betul ya. Iya. Lanjut, di 13. Nah, seperti ini loh teman-teman. Ini dianggap merupakan teknik profesional. Padahal ini teknik pedagogik ya, pedagogik IPA. sebenarnya itu. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. Adaptasi makhluk hidup dengan lingkungan, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, komunitas sawah, bagian tubuh hewan dan fungsinya, produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ditanyakan, ruang lingkup materi. Jadi materi untuk IPA dengan KD menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan. Ini merupakan KD kognitif atau psikomotor? Kognitif. KD kognitif. Karena KD kognitif itu ciri-cirinya terdiri 3. dari angka 3. Nah, karena ada angka 3-nya ini termasuk kognitif. Kognitif. Ya, mana yang ada hubungannya dengan jaring-jaring makanan? Komunitas sawah. Komunitas Produsen, sawah, konsumen, pengurai. iya, produsen 3 dan dan 3 dan 5. 3 dan 5. Iya. Lanjut. Di nomor 14. Urutan mekanisme ekspirasi pernapasan perut yang benar adalah, jadi urutan mekanisme ekspirasi perut. Ekspirasi itu berarti udaranya keluar. Relaksasi. Perut berarti memakai apa? diafragma. 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 Oke, berarti yang mana? 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4 atau 2 dan 3? 2 dan 4. 2 dan 4. Otot diafragma relaksasi, betul, karena ekspirasi itu sedang relaksasi, udara dari dalam keluar, betul. Ekspirasi itu berarti udara keluar. Bu, rongga dada mengecil? Tidak, yang mengecil itu paru-parunya, bukan rongga dadanya. Kalau rongga dada ya tetap ukurannya sama, tapi yang mengecil itu adalah paru-parunya. Paru-parunya mengecil atau mengembang, menyusut atau mengembang, begitu ya, bukan rongga dadanya. Jadi yang betul adalah 2 dan 4. Di nomor 15. Dengan sama, pernyataan berikut tentang penanggalan Hijriah. Tadi penanggalan Masehi ya. Kalau Hijriah berarti berdasarkan apa? Revolusi bulan. Bulan, betul. Kemudian berapa jumlah harinya? 354. Berarti 1 dan 4. 4. Di nomor 16 tentang katrol. Arman menimbang menggunakan 2 katrol tetap, sedangkan Wati menggunakan 2 katrol bebas. Berdasarkan perbandingan keuntungan mekanis keduanya adalah, nah sebelumnya kita bahas dulu bahwa keuntungan mekanik untuk katrol ini, untuk katrol tetap berapa? Mantap 2. 1. Nah, keuntungan mekanis untuk katrol bebas itu adalah 2. Gitu ya. Nah, kemudian semakin kecil keuntungan mekaniknya,
kecil keuntungan mekanik, maka gayanya bagaimana? Besar. Nah, gaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Gayanya, kemudian usahanya semakin lebih besar. besar kan? Nah, oke. Karena keuntungan kita itu menariknya lebih berat, maka gayanya kan juga akan lebih besar. Usaha yang dikeluarkan juga lebih besar. Nah, teman-teman jangan sampai salah ya. Nanti jika ada soal dengan keuntungan mekanis, maka diangkat. ini tetap adalah keuntungannya 1, sedangkan bebas adalah 2. Nah, Arman menimba menggunakan 2 katrol tetap. Berarti keuntungan mekanisnya berapa? 2. Kenapa? Karena setiap katrol tetap itu keuntungan mekanisnya 1. Jika ada 2 katrol B tetap. Dua jajan Wati menimba menggunakan 2 katrol bebas. Karo kakak dulu yang bacem perapatan bacem ning etane sampean tak omongane Laporan nih. Keuntungan mekanisnya, saya sambil unmute gitu kalau yang berisik-berisik. Nah, 2 katrol bebas itu berarti 2 kali 2 ada. Besar mana? Arman atau besar Wati? Wati. Berarti mana yang betul? Keuntungan mekanik Arman. Keuntungan Keuntungan mekanik Arman lebih kecil dibanding Wati. ini loh, ini sebenarnya ada B-nya ini. Ini teman-teman. Mekanik aman lebih kecil dari Ini Wati. C, ini D, ini E. Berarti yang B. Jadi mana? Keuntungan B. Arman Keuntungan mekanik Arman lebih dibanding kecil. Wati. Ini ya, ini loh. Saya tidak spasi, saya lupa. Nih, keuntungan mekanik Arman lebih kecil dibandingkan Wati. Ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Jadi usahanya Arman bagaimana? Usaha Arman dibandingkan Wati? Harus Lebih kecil. Usaha Arman Lebih besar. lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Besar. Ada kok yang jawab. Usahanya sukses, Bu. Besar. Lebih besar. Jadi kalau gaya yang ditanyakan atau yang ditanyakan usaha itu kebalikannya ya. Semakin kecil keuntungan mekanik, maka gaya dan gayanya usahanya lebih besar. Ya, gitu ya. Bisa dipahami teman-teman. Jadi jangan sampai keliru. Nanti teman-teman sudah hafal tentang soal ini, tapi ternyata yang keluar berupa gaya atau usahanya, nah itu jangan sampai terpleset, intinya begitu. Harus benar-benar diteliti dulu. Oh, yang ditanyakan keuntungan mekanik, yang ditanyakan gaya, atau yang ditanyakan usaha. Kalau gaya sama dengan usahanya. Jika keuntungan mekaniknya besar, maka usahanya kecil. Begitu ya. Paham, teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut. Di nomor 17. Kondisi komponen jantung seperti pada gambar. Sistol atau diastol? Diastol. Kalau diastol yang mana jawabannya? Yang B. relaksasi, istirahat. Beristirahat atau sama dengan Relaksasi. relaksasi. Ya, relaksasi. Jadi nyanyi Kak Gordeni Jok Kak yang bocah. Apa itu? Mbak Enizar ini dari Kalimantan kalau nggak salah. Lanjut, nomor 18. Berikut ini termasuk ciri-ciri komponen biotik. Biotik itu komponen alam atau, maaf, komponen hidup atau tidak hidup? Hidup. Komponen itu terdiri dari 2 ya. Komponen hidup Biotik dan abiotik. Ya, betul. Kalau biotik adalah hidup, kalau abiotik Tak hidup. Tidak hidup. betul. Abiotik itu berarti mati atau tak hidup, gitu ya. Hidup. Oke, lanjut. Berarti yang mana nih ciri-cirinya untuk biotik?
Ya, 1, 3, 4. tersusun dari benda hidup, betul. Kemudian Ya. 1 dan 1 dan 4. 1 dan 4. 1 dan 4. dan Do. jumlahnya terbatas atau tidak mudah punah? Tidak mudah punah. Tidak mudah punah. Bahagia. Ya, maksudnya tidak mudah punah itu sumber daya alam yang Bisa diperbarui. bisa diperbarui. Berarti 1 dan 4. ya, betul. Nomor 19. Yang saya tanyakan adalah abiotik. Abiotik. Berarti yang mati. Yang mana? Pasir, Pasir, batu karang. karang, Cahaya matahari. Ada ya. 1, 2, 3. Berarti 1, 2, dan 3. ya, 1, 2, dan 3. Betul? Betul. Betul ya. Nomor 20. Nah, ini mekanisme pernapasan perut. Kalau dia sedang udaranya masuk, bagaimana diafragmanya? Berkontraksi. Ya, kalau udara masuk kan kontraksi, diafragma. Kemudian bagaimana keadaannya? Mendatar. Kalau udaranya keluar, berarti dia sedang relaksasi. Bagaimana keadaan diafragmanya? Melengkung. Atau mengendur, ya. Betul. Yang ditanyakan adalah inspirasi pernapasan perut. Nah, inspirasi adalah udaranya masuk. Kontraksi. Diafragma C. Kontraksi. Atau yang C. Yang C. Yang C atau yang E. Yang C. Yang C, Bu. Bukan C. otot perut ya, yang A, otot diafragma. Bukan relaksasi, tapi sedang kontraksi. Yang C sudah betul, kontraksi dan diafragmanya keadaan Menjadi datar. D kenapa salah? Karena melengkung. Yang D. Melengkung. D, yang D teman-teman. Oh, yang Otot tulang rusuk. Tulang rusuk. Tulang rusuk ini untuk pernapasan apa? Dada. Dada ya. Jadi otot tulang rusuk untuk pernapasan dada meskipun dalam keadaan mendatar. Jadi salah. Yang E ini salahnya di sini melengkung. Harusnya datar. Kalau sudah memahami seperti ini, soal macam apa bisa. Ayo, tadi ini gambar apa ini? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi perubahan energinya yang mana? Kimia, nuklir. Ya, ini Yang D, Bu. ya. D, Yang D ya. Nuklir itu kimia, kalau uap kinetik, kinetik, elektromagnetik, elektrik. Betul. Kalau PLTA tadi apa? Tenaga air. Kalau PLTA, ini kan PLTN ya. Air. Energinya teman-teman. Kalau PLTA bagaimana? Air, angin. Air. Saya nggak bisa kepanjangannya. Maksud saya perubahannya gitu loh. PLTA berarti perubahan energinya. Saya nggak tanya kepanjangannya teman-teman. Saya sudah tahu kalau A itu bisa saja air, Iya, angin. Nah, angin. ini pembangkit listrik tenaga air. Perubahan energinya dari Air, Energi potensial. Energi potensial. air mulu sih. Potensial. Kinetik. Kinetik. Potensial baru. Kinetik, elektromagnetik, dan Ya, elektrik. kemudian Listrik. Elektrik. elektrik, ya elektrik atau elektromagnetik ada juga Elektromagnetik, elektrik. elektromagnetik, baru kemudian elektrik berarti listrik ya. Ini untuk PLTA. Kalau PLTN ini nuklir, uap, Kinetik, elektromagnetik, elektrik. Nah, yuk diingat-ingat.
Jangan air mulu. Saya itu kan tanya perubahannya. Air. pengertian dari buku. Pede aja gitu. Air, angin. Air, angin. Air, angin. Terus saya kok Air, angin, gitu loh. tenaga. Ya. Ya, ini ya, sudah ya teman-teman. Ingat-ingat ya. Kalau ombak bagaimana kalau ombak? Oh ya. Potensial. Potensial. Potensial ombak. Berarti potensial ombak. Potensial ombak. Kemudian Kinetik. sama ya. Sama kinetik, elektromagnetik, Kinetik, elektromagnetik, elektrik. Angin maning. Adiknya ikut. Elektromagnetik. Magnetik. Elektro. Gitu aja ya. Magnetik. Bisa dipahami ya? Ombak, kinetik, elektromagnetik, elektrik. Kalau PLTA potensial, bisa Kinetik. kinetik, Elektromagnetik, elektrik. Kalau PLTN ini PLTN. Nuklir kalau Nuklir, kalau uap, kinetik, elektrik. Nih, dia kali nih. Ini untuk PLTN. Oke. Bisa ya? Oke. Potensial gerak. Nanti ada lagi PLTS gitu. Ada gambarnya kok. Iya. Lanjut, nomor 22 dulu kita selesaikan dulu. Perhatikan pernyataan berikut ini. Temanya hari Idul Fitri. revolusi bumi. Ya pinter. Setiap tahun berbeda. Hari ini tidak sama karena perayaan Natal adalah 25 Desember. Karena tahun Masehi perubahannya revolusi bumi. jumlah harinya 365. ini mendekati ujian, insya Allah nanti lulus semuanya ya. Amin. Amin. Hafal kayaknya materi-materi yang sudah saya kasih. Baik, nomor 23. Nah, ini yang sulit Bu ini, Bu. Nah, yang mumet dong. Saya pusing ini. Oke. Plat tembaga bersuhu 200 dimasukkan ke dalam 2 kg air. Nah, kemudian suhunya 16. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, massa kalor jenis tembaga dibandingkan massa kalor jenis air adalah, nah ini teman-teman hanya tinggal teknik saja. Kalau ada tembaga, nanti ada besi, bisa jadi baja, bisa jadi kaca. Nah kita hitung dulu ya, yang tembaga itu bagaimana? Nah, mana ya? Itu 200 Celcius itu, Bu. Di sini saja ya. Oke, Iya. Oke, nah untuk ini teman-teman harus ingat nggak yang Hi itu sama dengan M kali T kali T ya. Ada yang hanya mencari kesetimbangan. Jadi Hi masuk, Hi itu kalor. Hi masuk sama dengan Hi keluar. Teman-teman kan sudah tahu. Kalau Hi itu rumusnya massa kali kalor kali delta T. Delta T. Ini saja ya. Delta T itu perubahan suhu. Saya sering unmute terus sih. Yang untuk keluar juga sama. Massa kali C kali perubahan suhu delta T juga. Delta T. Nah, oke. Nah, masuk berarti suhunya tembaga masuk ke dalam air, gitu ya. Bu, kalau seandainya kebalik, Bu, saya ngitungnya air dulu, baru kemudian di sini massa. Apakah bisa, Bu? Apakah jawabannya nanti akan sama-sama, teman-teman? Jadi seandainya kebalik yang kiri air, yang kanan tembaga itu sama saja ya.
Nah, oke, karena di sini M-nya masuk adalah tembaga, maka adalah M massa tembaga. Nah, gitu ya. Karena tidak diketahui massa tembaga itu, maka saya tulis M saja ya. Kemudian kali kalor jenis. Nah, kalor jenisnya berapa? Saya lihat dulu. Kalor jenis untuk tembaga berapa, teman-teman? 1000. Itu kalor jenis air. Oh, 400. Oke, kemarin sudah ya? Sudah. Mana, Bu? 400. Nah, Lihatnya 400. dari mana, Bu, 400 itu? Jadi Iya. teman-teman harus hafal nih. Kalau kalor jenis untuk tembaga itu 400. Nanti kalau kalor jenis besi ada lagi berapa? Di ini nanti di apa pendalaman materi saya ini ada beberapa kalor jenis. Nah, kalau tips dan trik dari saya itu teman-teman hanya menghafalkan kalau tembaga itu masanya akan nanti lebih kecil atau lebih besar. Itu saja loh yang dihafalkan. Iya. Oke. Nah, delta T itu berarti perubahan suhunya. Nah, berarti dari berapa? 40 ke 16. Kan yang masuk 40 ke tembaga ya. 16. 200 kurangi 40. 40 itu campurannya, teman-teman. Bukan dikurangi 16. Karena 16 itu suhunya air, tapi Suhunya suhu air, ya. Oke, sedangkan massa air berapa? Jadi di sini saya tulis tembaga ya. 16. Ini air. Masanya air ada 2 kilo. Ini loh. Oh, masanya 2 kilo. Masanya, masanya adalah 2 kilo. Kali kalor jenis air itu 1000. Kalor jenis air itu adalah kalor jenis yang paling besar. Nah, kemudian delta T berarti perubahan suhunya dari 40 ke 16. dikurangi 16. 40 yang mana, Bu? 40 itu suhu campurannya dikurangi suhu airnya 16. Beda, Bu, dengan tembaga tadi. Beda. Suhunya dia kan dimasukkan. Jadi 200 dikurangi 40. Tidak 40 dikurangi 200. Begitu ya? Oke. Nanti kalau kebalik suhunya jadi dingin. Oke, karena massa belum diketahui, maka saya tulis M saja. Kali 400 ya, kali 400. Yang dikurung dikerjakan dulu. 200 dikurangi 40. 160. Oke. 60. Oke, sama dengan 2 kali 1000. 2000 Kali 24. 24. 40 kurangi 16. Kali 24. Oke, kali 20. 24. Konsentrasi ya. Iya. Lanjut. Nah, kemudian ini kita kali 400 kali 160. 64.000. Ya kan? Ya kan ini 4 kali 16 64. Nah, Iya, nolnya kan ada 3. Ya. Sama dengan 24 kali 2. 48.000. 48.000. 8.000. Oke, jadi kalau mencari massa bagaimana? Massa tembaga 64. Bagi 48 dibagi 64. 64. 64 bagi 48 atau 64.000. 8.000 dibagi 64.000. Iya, bukan yang sini dibagi sini ya, tapi hasil dibagi kalinya. 48.000 dibagi 64.000. Nah, nolnya bisa dicoret ya ini? Ya, bisa. Nah, jawabannya berapa, teman-teman? 48 per 64. Ya, 48 dibagi 40. 0,7. Berapa, teman-teman? 48 0,75. 0,75 ya betul. 0,75 kilogram. Nah, kalau 0,75 kilogram dibandingkan 2, dia lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Jadi massa tembaga itu harus lebih kecil. Jadi yang mana nih?
Massa tembaga lebih kecil daripada massa air, tapi kalor jenis tembaga lebih besar dari kalor jenis air. Betul atau salah? Salah. Salah, Iya, karena kalor jenis tembaga itu cuma 400, sedangkan kalor jenis air itu 1000. Kan ya lebih kecil, tidak lebih besar, berarti A itu salah. Yang B, massa tembaga yang kalor jenisnya lebih besar daripada massa dan kalor jenis air. Salah ya, kalau lebih besar semuanya. Yang C, massa tembaga dan kalor jenisnya sama. Salah juga. Yang D, massa tembaga lebih besar daripada massa air, tetapi Yang D, Bu, yang D. lebih kecil. D. Salah ya? Yang D. Yang D, Bu. Yang E, massa D, tembaga D. yang kalor jenisnya lebih kecil daripada massa dan kalor jenis air. Bu. Tuh. Nah, Massa tembaganya kan lebih kecil. Iya, Bu. Iya. Tembaganya lebih kecil. Itu Ya. 0,25 lebih kecil kan dari air. Ya, lebih kecil. Kemudian kalor jenisnya, kalor jenis tembaga tadi kan 400 ini. Kalor jenis tembaga 400, sedangkan kalor jenis air itu 1000. Kalor jenis air itu paling besar, gitu ya. Iya. Jadi tidak ada yang kalor jenisnya menyamai dengan unsur-unsur logam yang lain. Meskipun nanti diganti dengan baja, tembaga, besi, kaca, kalor jenis air itu yang paling besar. Oke, bisa dipahami? Oke. Coba di materi saya ganti sini berubah tidak ya screenshot saya? Mana ya tadi ya yang berhubungan dengan Oke, kita lanjut dulu saja. Saya tadi ada soal itu tapi besi, gitu loh. Saya mau kasih lihat. Tapi kok tidak ada. Ya sudah, nanti saya cari saja. Lanjut. Masih share screen saya masih kelihatan? Masih. Oke, masih ya. Masih, Bu. Oke, masih. Lanjut. Di nomor 24. Kita kembali ke baja coba. Bagaimana kalau kita menghitung baja? Nomor 24 sekarang. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas adalah A itu sistol atau diastol? A sistol. B diastol. A sistol. A sistol. Berarti A ini salah apa betul? Salah. Salah. B sistol. Salah. B sistol. Salah juga. Salah. Ciri-cirinya bagaimana ini, Bu? Kalau yang gambarnya? Ini kan sistol. Ini diastol. Kalau sistol berarti dia sedang berkontraksi. Kalau diastol dia sedang Relaksasi. Cirinya begitu. Ya, kalau sistol itu dalam keadaan maksimum, sedangkan diastol mengembung begini dalam keadaan minimum ya. Iya. Oke. Kalau B sistol betul? Salah juga ya. Salah juga. Yang Yang D. D. Yang A D. Kanan dalam sistol. keadaan sistol. Betul ya? Betul, iya. Betul. Kontra- Kita cocokkan saja loh. Tinggal A. Oh, kok ini diastol? Berarti salah. B kok sistol? Oh, salah. B sistol juga salah. Kita lihat A sistol. Oh, betul. Apakah dia kontraksi? Oh, iya betul. Berarti A dipilih. Maaf. D yang dipilih. Tuh. Oke. Sudah ini tadi ya. Zat yang tergolong unsur nomor berapa? Seng, aluminium, besi. 1, 2, 5. Seng, aluminium, besi. Besi. Lanjut nomor 26. Hari ini pelajaran IPA tentang cahaya. Pak Made menerapkan kegiatan praktikum mengamati peristiwa pembiasan pada kaca plan paralel. Penilaian yang diterapkan tidak hanya ranah kognitif tetapi juga psikomotor. Deskriptor yang berikut ini untuk menilai keterampilan siswa mengukur besarnya sudut datang kecuali berarti yang salah. Yang mana teman-teman? Teman-teman sudah pernah menggambar sinar datang sejajar dengan hukum kekekalan cahaya itu sudah pernah? Jadi kita membuat sudut datang itu dari garis tegak lurus
mendatar, mengganti, pengganti kaca dan paralel. Benar ini ya. Meletakkan posisi 0 busur derajat pada garis tegak. Posisinya 90 derajat berhimpit dengan garis mendatar. Nah, mengukur besar sudut antara garis mendatar dengan sinar datang juga benar. Mengukur besar sudut antara garis tegak juga benar. Nanti kalau mau ini bab ini teman-teman ingin ketahui, ini di hukum kekekalan cahaya. Nah, ini yang salah teman-teman. Apanya B? Yang B. Ya, dihafalkan saja ya. Oke, lanjut di nomor 27. Berikut ini adalah fase pernapasan. Saat seseorang bernapas, otot diafragma sedang berkontraksi. Berarti yang mana? Inspirasi. C. Inspirasi Nafasan perut. perut, betul. Inspirasi perut. Nah, dilihat dari mana Bu ini ciri-cirinya? Diafragma berarti pernapasan perut, sedangkan berkontraksi berarti dia sedang inspirasi. Ya, rongga dadanya membesar, tekanan udara di rongga dada mengecil. Berdasarkan urutan tersebut peristiwa pernapasan, betul ya? Banyak C. 28. Sistol atau diastol? Diastol. Berarti dia dalam keadaan Mengembang. ya mengembang. Relaksasi. Diastol. Sudah relaksasi. Ya, B ya. Kalau ini diastol, kontraksi salah. Relaksasi. 29. Mekanisme inspirasi perut. Yang mana nih? Inspirasi berarti udaranya masuk atau keluar? Masuk. Masuk. Yang mana? Yang do. 134. Ya Allah, suaranya anak. 1, 3, 4. Ya. Ya. Apakah perut juga? Teman-teman? Yang mana nih? Oh ya ini. Otot perut kontraksi, rongga dada membesar, otot diafragma berkontraksi, udara di. Kalau ini 4 jelas salah ya. Betul. Yang salah nomor 5 ya. Udara keluar. Berarti 4 harus ada nih. Nah, 2 dan 4. 3 dan Sama 3, Bu. Harusnya 3 dan 4 saja ya. 3 dan 4 ya. Ya, harusnya 3 dan 4 saja. Ya. Jadi ini kita Dicoret saja. Ya, jawabannya D. Maksa banget ya. Tidak ada pilihan gak ada D gitu. Jadi nanti kalau seperti itu ya pilih yang mendekati ya paling tidak. Oke, di nomor 30. Yang termasuk ciri jantung dalam keadaan sistol. Sistol, teman-teman. Mana? A atau C? A. C. Otot jantung berkontraksi. Betul. Tekanan darah sekian. Betul. Betul. Kemudian terjadi di arteri. Ya kan? Ya, jadi A atau C? C. Oh, ya. Kalau yang E itu kan untuk diastol. Paham ya? Di 31. Yang ditanyakan fungsi rangka. Nomor berapa? Tempat untuk memproduksi sel darah? Betul. Betul. Sebagai alat gerak aktif? Salah. Melindungi organ dalam. Betul. Penyimpan mineral dan nutrisi. Mana? Penyimpan. 1, 3. Penyimpan mineral dan nutrisi itu di mana? Di darah, teman-teman, bukan di jantung. Di mana, teman-teman? Betul ya? Menyimpan mineral dan mineral itu kalsium, zat besi, ya betul. Menyimpan mineral, betul. Sebagai proporsi tubuh, Betul. ya. Ya. Oke.
Kalau sebagai tempat terjadinya sintesa Salah. protein, Salah. ini letaknya di mana? C. Salah. Di lambung kan ya? Ya. Berarti 1, 3, 4 dan 5. C. ya, C. Betul. Nomor 32. Sampai hafal seperti ini. Apa namanya? Sistol. Berarti yang diastal kita coret. Yang mana? Jawabannya? Jantung. Jodoh ya. Dalam keadaan Kontraksi. Yang D. Oke, 33. Pernapasan perut terjadi apabila proses pemasukan udara ke tubuh dengan cara otot. Kontraksi. Diafragma berkontraksi. Betul. Yang A, Bu. Diafragma berkontraksi. Ya. Mekanisme pernapasan terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi pada pernapasan perut. Inspirasi perut. Sama. E. Darah masuk ke paru-paru. Paru-paru. Udara masuk ke paru-paru. Tadi B juga betul ya? Paru-paru mengembang? Betul. Oke, betul. 35. Jawabannya apa tadi? C. Cepetan ya? Berangka. Ya, jawabannya sistem rangka. 36. Manubrium. Nomor berapa tadi? D ya. 1 dan tulang rusuk pertama dan kedua. Ya. Yang hulu. 37. Hari Raya. Berbeda kalender Masehi berdasarkan Revolusi bumi. revolusi bumi. Kalender Hijriah Iya. revolusi bulan. Ya. 38. Jawabannya apa tadi? Arman menimba kontrol. Ya, Arman pakai 2 tetap, mati 2 katrol bebas. Berarti keuntungan mekaniknya Dimiliki oleh keduanya maka. yang mana tadi? Arman lebih D. kecil. Arman lebih kecil dibanding Wati. Dibanding Wati. Ya, Kenapa 30. Diastol. Sistol atau diastol? Diastol. Yang mana ciri-ciri diastol? A. Istirahat, relaksasi. B. Relaksasi. Istirahat. Yo, jangan sampai keliru. Kalau kontraksi itu sistol. Jadi B. Darah sedang beristirahat atau relaksasi. Oh, oke. Habis. Soalnya ini ya, saya tuh kalau bikin soal, kalau nggak 39, 23 gitu ya. Sukanya begitu saya tuh ganjil-ganjil. ya, Bu. Oke. Bu, kalau yang Ada pertanyaan? Yang atasnya tadi, Bu. Yang Yang mana? atasnya ini, yang atasnya nomor ini tadi. Ini? Nah, ini katrol ini, Bu. Ini ciri-cirinya katrol tetap dan bebas itu bagaimana caranya? Oh, Mbak. Katrol tetap baru satu. join ya? Tadi Tetap kayaknya itu sudah saya satu terangkan. mekaniknya. Kalau bebas Ya. dua. Katrol Keuntungan mekanis untuk katrol tetap berapa, teman-teman? Satu. Kalau katrol bebas dua. Kalau keuntungan mekanis untuk katrol bebas itu adalah Oh, nah, itu. di sini Arman menggunakan 2 katrol Dua tetap. katrol. Karena Berarti 2 Ah, Oh ya, terima kasih Bu. Saya tadi agak terlambat masuknya. Mohon Oh maaf. iya ya, nggak apa-apa Mbak. Ya. Sedangkan Wati 2 kali 2 berarti kan 4. 4. Oke. Armannya katrol keuntungan mekanisnya 2, Wati keuntungan mekanisnya 4. Jadi Arman lebih kecil dibanding Wati. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan? Ya, sama-sama. Ada pertanyaan teman-teman? Terkait berarti sudah bisa ya untuk apa ya, soal IPA insya Allah nanti lancar lah. Dan soal-soal yang lain. Ini habis.
Nah, kepingin tahu bagaimana soal yang sebenarnya itu? Bisa save dulu ya. Saya punya soal tambahan. Ini soal tambahannya saya berikan. Belum ya. Nah, ini nih. Sudah kelihatan? Bisa. Masih ilmu pengetahuan. Ya, ini baru. Tadi kan gambarnya kan biru. Nah, ini soal tambahan. Nah, ini bentuk soal ujian, teman-teman. Jadi nanti bentuk soal ujiannya seperti ini. Jadi ini kayak di foto gitu ya. Iya. Nah, jadi soalnya ada ID soalnya, kemudian ada soal. Jadi yang sudah pernah teman-teman bahas, yang kita pernah bahas itu soalnya ya tidak jauh-jauh beda seperti ini. Nah, oke, kita bahas ya di nomor 1. Ini soal langsung soal seleksi akademik. Jadi bentuknya nanti seperti ini, teman-teman, gitu ya. Nah, ini. Oke, kita langsung bahas ya. Berdasarkan gambar tersebut, pernapasan yang terjadi adalah, nah ini diafragmanya sedang keadaan apa? Tulisannya kelihatan? Mundur. Diastol. Berarti tuh, ini bukan diastol sistol, ini tentang pernapasan. Ya, Inspirasi. Oh, inspirasi. ekspirasi. Ini udaranya masuk atau keluar? Keluar. Kalau ada tandanya seperti ini kan udaranya keluar, berarti dia sedang Ekspirasi. ya, sedang ekspirasi. Nah, oke. Kemudian kalau ekspirasi, diafragmanya juga sedang mengendur. Oke. Sekarang kita analisis. A. Otot diafragma kontraksi. Betul atau salah? Salah. Karena ini ekspirasi. Ini yang kontraksi. Salah yang A. Sekarang B. Otot antar tulang rusuk kontraksi, diafragma mendatar. Betul? Salah. Diafragma melengkung. Pernapasan dada. Ini pernapasan perut, berarti tidak memakai betul sih pakai dia tulang rusuk berkontraksi, tapi dia tidak berkontraksi tapi sedang relaksasi. Kemudian diafragmanya tidak datar tapi melengkung. C salahnya di sini ya. Yang C, otot tulang dada relaksasi, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan di rongga dada besar. Betul. Betul atau salah? Betul. Betul. Oke, sekarang kita lihat ini dulu. Betul itu. Otot diafragma kontraksi. Oke, salah ya. Ini salahnya di sini ya. Salah. Oke, otot antar tulang rusuk relaksasi, diafragmanya mendatar. Nah, ini salahnya di sini. Jadi yang C. Diafragma melengkung. Iya, tulang dada relaksasi, diafragmanya melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan di rongga dada besar. Bisa dipahami teman-teman? Jadi ini betul dianalisis 24, ya. 24. Apanya? Yang 24 tadi jawabannya apa ya? Karena masih bingung untuk perbedaan itu. Perbedaannya Perbedaan pernapasan perut ya? sistol diastol 24. Ini tentang pernapasan, Mbak. Oh, alah, nggih. Ini tentang pernapasan bukan ekspirasi. Kalau dia saking teman-teman hafal ya. Jadi nasi dan lauk itu kan dia terus gitu ya. Jadi kita sudah pindah ke slide berikutnya. Sepertinya sistol diastol gitu ya. Saya jadi untuk sistol dan diastol itu peredaran darah. Nah, sedangkan yang nomor soal 23 ini soal peredaran pernapasan ya. Oke, move on ya, jangan sampai tidak move on. Fokus saya maning kuit sistol.
Baik. Betul. Karena teman-teman sudah hafal, maksudnya sudah apa ya, di luar kepala lah sistole diastole. Jadi soal pernapasan juga dianggap sistole diastole. Oke, tidak apa-apa. Tapi ya, oke ya. Jadi ini pernapasan untuk ciri-cirinya kalau ada gambar anak panahnya seperti ini berarti dia sedang keluar itu ekspirasi gitu ya. Nah, tulang apa namanya, sekat diafragmanya atau diafragmanya itu sedang mengendur atau tulang itu sedang dalam keadaan rongga dadanya mengecil, kemudian diafragmanya mengendur atau melengkung. Nah, kalau keadaan relaksasi, maka rongga dadanya membesar, volumenya mengecil. Tekanannya, bukan rongga dadanya, tapi tekanan di rongga dada membesar, volume rongga dadanya mengecil. Volume itu berarti ini. Itu sedang menyusut, ya. Sudah bisa dipahami ya, nomor 23 ini ya. Soal nomor 1. Soal. Oke. Nah, ini pembangkit listrik tenaga apa? Air. Potensial. Iya, yang mana? Yang C. Potensial kinetik listrik. Potensi kinetik Kenapa listrik. tidak Kinetik. tidak E? Kenapa tidak E? Potensial itu gerak. Geraknya 2 kali. Iya, kalau kinetik itu adalah energinya, sedangkan gerak itu kegiatannya. Yang ditanyakan di sini adalah perubahan energinya, bukan kegiatannya. Jadi jawaban yang pas adalah yang C. Sudah hafal kayak. Potensial kinetik listrik. Potensial kinetik listrik. Lanjut di nomor 3. 2 orang menimba air dengan cara yang berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol. Jadi tali saja, tidak ada katrolnya. Ahmad menggunakan tali dan katrol. Berarti Ahmad pakai katrol. Keuntungan mekanisnya besar yang mana? Besar amat. Katrol ya. Yang pakai katrol itu keuntungan mekanisnya lebih besar. Berarti Ahmad yang paling besar. Karena dia pakai katrol. Oke. Jika diketahui ember Ahmad dan Amir sama besar, ini embel-embel soalnya teman-teman. Jadi ini supaya panjang gitu soalnya. Tapi intinya sama, yang ditanyakan adalah keuntungan mekanik. Ya. Kemudian beratnya 2 kg serta kedalaman sumur digunakan sama, yaitu 12 meter. Jadi ini embel-embel soalnya. Tapi intinya tetap sama, yang ditanyakan adalah keuntungan mekanik. Mana jawabannya yang betul? B. Yang B. Yang B. Keuntungan mekanik Ahmad lebih besar dari Amin. Ini kata Iya, kuncinya benar. untuk kata kuncinya mana ya Bu ya ini? Kalau untuk supaya kita langsung tahu begitu. Kalau pakai katrol, keuntungan mekanisnya lebih besar daripada yang tidak pakai katrol. Begitu. Nah, untuk katrol tetap dan katrol bebas, yang paling besar adalah bebas. Kalau sama-sama, ini kan satu tali tanpa katrol, satunya pakai katrol. Jadi kalau ada 2, satu pakai tali, satu pakai katrol, yang paling besar keuntungan mekanisnya yang pakai katrol. Tapi untuk sama-sama pakai katrol, tapi satu katrol tetap, satunya katrol bebas, maka yang paling besar keuntungan mekanisnya adalah yang pakai katrol bebas. Ya. Saya kalau keserimpet bilang katrol tadi sudah bahaya. Saya betul sekali ya tentang katrol ini. Katrol Bu Guru. Iya, katrol. Awas kalau keserimpet ya. Oke, ini paham ya teman-teman ya? Insya Allah. Jadi soal itu berbentuk demikian rupa ya. Di sini ada waktunya yang berjalan. Nah, ini juga sambil dilihat nih. Oh, saya itu soal sekian, waktunya kurang sekian. Nah, jadi teman-teman harus memanage waktu, harus betul-betul membagi waktunya. Oh, kalau saya
masih banyak soalnya dan waktu saya sudah banyak yang habis, ya maka harus dikebut gitu ya. Nah, kemudian juga jangan berleha-leha di awal. Di awal itu dibaca pelan-pelan, diamati sampai satu nomor dibaca 5 kali gitu misalkan. Biar teliti, tapi ternyata untuk soal belakang-belakang akhirnya kekurangan waktu. Nah, itu jangan. Jadi kalau sudah mantap, sudah bisa ya langsung tembak. Jawabannya apa? Jangan dibolan baleni, ya. Ya. Good. Nomor 4. Nah, seperti ini loh teman-teman. Guru mau tanya, Bu. Ya. Guru mau tanya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Untuk soal yang nomor 3 itu yang ditanyakan untuk pernyataan yang tepat. Sementara untuk pilihan yang C itu betul apa salah ya, Bu? Keuntungan. Yang C ini? Yang jelas salah lah, amat lebih kecil. Besar atau lebih kecil? Berbeda. Ya, yang D, maaf. Amin memiliki gaya yang berbeda itu kan juga benar tuh. Gaya yang digunakan Amir lebih besar gitu ya. Halo? Tapi Amir tidak pakai katrol, Bu. Kan itu sudah Ahmad Yang pakai Ahmad. ya kan begini maaf. Untuk gaya yang digunakan Amir itu lebih besar. Kira-kira betul atau salah teman-teman? Betul. Betul juga loh. Yang Betul. D ini juga betul, Mbak. Amir. Ini juga betul. Ya, karena Amir itu kan tidak pakai katrol, ya. Otomatis gaya yang dikeluarkan kan pasti lebih besar. Gaya. Jadi kalau sudah dengan jawaban 2 begini, boleh dijawab B. Ngarang tapi anu bener sistol. Oke, jawabannya Gayanya. oke, betul ya. Ya, betul Mbak. Terima kasih. Ya. Ya. Oh ya. Berarti besok misalkan ada soal seperti ini harus Dijawab salah satu. harus pilih yang keuntungan mekanik saja ya, Bu? Iya, dijawab B betul, D betul. Sering kok seperti ini. Kadang malah tidak ada jawaban itu juga sering. Soal matematika apalagi. Oke, jadi tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Dan lagi kalau memang dengan jangan gugup. Bunda. Ya. Jadi kalau gugup pasti semua lupa. Jadi bismillah fokus gitu ya, perbanyak sholawat gitu, insya Allah nanti tenang, mengerjakannya bisa fokus. Kadang memfokuskan itu loh yang sulit. Kita sudah hafal lah dari awal sampai akhir itu hafal gitu ya. Tapi kita ketika aplikasinya error dan lain sebagainya, sinyal dan macet dan pokoknya kendala teknis intinya begitu. Nanti kita gugup yang ada semua lupa. Jadi harus fokus, betul-betul tidak gugup, tidak nervous, hilangkan seperti itu. Nanti menjawab soal itu mudah. Oke, terima kasih. Di soal nomor 3 jawabannya ini ya. Di soal nomor 4 kita beralih. Berdasarkan tabel tersebut, nama benda yang dapat digolongkan unsur ditunjukkan oleh nomor berapa? Unsur itu berarti mana, teman-teman? Emas, iya betul. Emas itu AU ya. Kok cuma emas? Kok cuma emas? Oh, cuma emas ini. Belerang. Ya, belerang itu sulfur, Oke, teman-teman. Bu. Sulfur itu juga termasuk unsur. Kemudian emas. Kemudian apa lagi? Amonia itu apa? Amonia itu NH3OH, bukan termasuk unsur. Yang klorin. Klorin itu Cl. Loh. Jadi belerang itu sulfur, emas itu AU, klorin itu Cl. Jadi 2, 5, 6. 2, 5, 6. Jadi yang ada 6-nya cuma ini ya. Amonia itu bukan unsur loh teman-teman, karena amonia itu sebenarnya campuran molekul. Jadi yang mendekati ya adalah yang E. Ya. Oke, yang E. Klorin. Di nomor 70. Nah, yang sudah saya katakan, urutan langkah metode ilmiah yang tepat
Nomor berapa dulu? Merumuskan masalah. Nomor 3 dulu ya. Menyusun hipotesis. Hipotesis. Oke. Kumpulkan data. C atau A? 3, 2, 4. Setelah menyusun hipotesis apa yang dilakukan? Mengumpulkan data. Mengumpulkan data. A. Yang A. Merumuskan masalah, Ya, menyusun menyusun hipotesis, mengumpulkan data, melakukan percobaan, menarik Kesimpulan, menguji kesimpulan. kesimpulan. Pas ya? A ya. Ya. Nah, jatuhnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hari Raya Idul Fitri tanggal 2 Mei. Nah, sedangkan Hari Raya Natal 25 Desember. Berdasarkan ilustrasi tersebut, hal ini terjadi disebabkan oleh mana? Yang A. Yang jumlah dalam Yang kedua D. Yang C ya, C. Bu. Yang C. Oke, mana lagi? Senang saya kalau banyak jawabannya berbeda-beda. Berarti teman-teman belum paham. Oke. Kita bahas ya. Oke. Tadi kata kuncinya untuk revolusi, untuk Masehi revolusi bumi. Untuk Hijriah revolusi bulan. Oke. Masehi jumlah harinya 365. Untuk Masehi 365. 365. Oke, sekarang kita analisis yang A. Jumlah hari dalam setahun kalender Masehi 365. Betul ya? Selisihnya kurang 11 hari dari kalender Hijriah. Betul? Tuh. Apakah kurang 11 hari dari kalender Hijriah? Betul. Tidak. Padahal kalender Hijriah katanya tadi 354. Ya, kalau selisihnya kurang, berarti bagaimana? Kurang tepat Daripada pas 11 hari. Ya, lebih 11 hari. Jadi salahnya di sini. Nah, ini loh, menganalisis seperti ini loh, teman-teman yang butuh ketelitian meskipun sudah hafal. Oke, yang B, jumlah hari pada tahun Masehi mundur 11 hari. Betul atau salah? Jumlah hari tahun kalender Hijriah 354 hari, sedangkan Masehi 365 hari. Betul. D. Yang D, jumlah hari dalam setahun kalender Hijriah 365. Salah. Balik. Jumlah hari pada Masehi maju 11 hari. Bukan maju, tapi lebih banyak 11 hari daripada kalender Hijriah. Kan jumlah hari kalender tahun Masehi maju 11 hari dari tanggal tahun sebelumnya. Kan tidak? Ya kan? Jadi jawabannya yang C. Yang pasti-pasti aja loh yang dipilih. Hari Hijriah 354, Masehi 365. Nah, kan pas. Oke, jadi tadi yang A, B, C, D, E. Salah ya? Oke, di nomor 7. Nah, ini adalah nilai konduktivitas suatu logam. Jadi ini semua logam. Tembaga, baja, besi, timbal, kuningan. Jadi dia adalah konduktor. Konduktor itu penghantar panas yang baik. Oke, yang baik. Nah, yang paling baik adalah tembaga. Nah,
nilai konduktivitasnya paling tinggi. Tinggi. Jika nilai konduktivitas tinggi atau besar, maka penghantar panas yang paling baik sebagai konduktor terbaik. Jadi paling baik adalah tembaga. Sekarang kita analisis hasil percobaan berikut ini. Berdasarkan tabel dan hasil percobaan tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah timbal merupakan bahan isolator yang baik. Salah. Salah. Kenapa? Konduktor. Kan konduktor. Paling kecil. Kan semua konduktor, bukan isolator. Ini salah. Konduktor. Paham? Nomor 2. Kemampuan menghantarkan panas kuningan lebih baik dibandingkan besi. Kuningan lebih baik daripada besi. Betul. Betul ya? Kan kuningan lebih tinggi besar, ya. daripada besi. Dan kurang baik dibandingkan mana? Tembaga. Betul? Betul. Ya, nomor 2 ini betul. Lebih baik daripada besi, kemudian kurang baik daripada tembaga karena tembaga paling besar sendiri. Ya. Yang ketiga, tembaga merupakan konduktor baik dibandingkan timbal dan kuningan. Besi merupakan bahan yang kurang baik menghantarkan panas dibanding timbal. Salah. Di bawahnya besi. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Bisa teman-teman menganalisis begini? Kalau ada soal. Mudah-mudahan bisa ya. Di nomor 8. Ini sebenarnya soal tentang kalor. Seperti jadi soal kalor itu macam-macam. Ada yang bentuknya menghitung seperti tadi tembaga, ada yang membandingkan dengan menganalisis seperti ini. Kalau menghitung menurut saya itu jauh lebih mudah. Nah, yang paling sulit itu adalah membandingkan ini loh. Nah, itu butuh analisis ya. Oke, ini berdasarkan saya baca dulu ya. Siswa Pak Rizal melakukan percobaan. Lama pemanasan perubahan suhu adalah 0 derajat Celcius, bukan 0. Ini derajat Celcius. Jika diketahui massa air A 750 mili, massa air B 100 mili. Besar mana? Besar wadah A atau wadah B? Oke, wadah A. Nah, rumusnya untuk kalor itu adalah massa kali kalor jenis kali delta T. Delta T itu perubahan suhu. Semakin besar massa, maka kalornya bagaimana? Semakin besar massa. Kalau ini massanya besar, maka kalornya bagaimana? Kalornya juga semakin besar, teman-teman. Jadi kalau massanya besar, kalornya ikut besar. Kalau suhunya perubahannya besar juga, maka kalornya juga semakin besar juga. Nah, oke, sekarang kita analisis. Suhu awalnya di sini berapa? Berapa ini? 25 atau 30? Ini suhunya berapa? 72. Oke, berarti delta T-nya berapa? 72. Perubahan suhunya. 72 dikurangi 22. Ya, 72 dikurangi dengan 27. Berapa? 55. Masa sih 5? 45. Oke, 45. 45. Kan 72 dikurangi 27. Ini delta T-nya. Delta T itu ini, perubahan suhunya ya, teman-teman. Oke, ini siapa ya yang cara-cara? Jadi ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, oke. Kemudian yang sebelah sini. Bisa enggak ya yang bos? Yang nggak bisa yang cara-cara teman-teman ini. Nah, ini ada 29. Nah, sedangkan yang di sebelah sini ada 96. Berarti berapa delta T-nya? Perubahannya berapa? Dari 29 ke 96. Dikurangi, Bu. Iya, dikurangi. 95 kurangi 29 ada berapa? 67. 57. 65. Iya, 67. Betul? 96 Iya kan? kurangi 29 toh, Bu? Iya, 67 kan? 60.
Kenapa 65? 67. Oke, Ya. sudah sama ya persepsinya. Oke, tidak 90. Makin malam mengurangi ini makin ke ini ya, kesulitan gitu ya. Sambil ngopi gitu loh, Mbak. Baik, sudah kita analisis ya, bahwa semakin besar masanya, maka kalornya semakin besar. Semakin besar delta T-nya, maka kalornya juga semakin besar. Kita analisis, maka diperoleh hasil percobaan sebagai berikut. Wadah A memerlukan kalor yang sama dari wadah B. Betul atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena di sana delta T-nya 45 dan Lebih besar A. Karena wadah A masanya itu lebih besar daripada wadah B. Ya, jadi kalornya pun semakin besar. Berarti kalau sama, justru sama. Oke. Yang B, perubahan suhu total B 67. Betul. Perubahan suhu total A 55. Salah. Salah. 45. Ini Mbak Putih ini coret-coret ini, Mbak Putih. Oke, jadi ini salah. Tadi kalau nguranginya salah loh, teman-teman bisa nomor 3 ini bisa kepilih, ya kan? 27 ke 72 itu 45. Jadi nomor 3 salah. Nomor 2 betul ya. Yang nomor 4, wadah A memerlukan kalor lebih besar daripada wadah B. Betul. Wadah A memerlukan kalor lebih sedikit dari wadah B. Jawabannya 2 dan 4. Oke, tidak ada pilihan, tidak ke foto. Oke, di nomor berikutnya. Nah, ini loh yang suka diastol tadi siapa nih? Oke, dalam keadaan diastol berarti C tidak boleh dipilih, D tidak boleh dipilih. Kalau diastol berarti dia relaksasi atau kontraksi? Relaksasi. Oke, ini berarti salah ya? Salah. Yang A atau yang E? A. Tekanannya tinggi. A minimum. E. E. Mantap? A? E. E? Ada yang bingung A atau E? E. Kalau relaksasi itu otomatis tekanannya menjadi rendah. Kan Istirahat. rendah. Yang Betul. A itu. Yang mana? Yang Yang A. Ya, karena tekanan darah untuk ketika diastol itu minimum. Ya. Beda dengan tadi pernapasan. Kalau pernapasan tekanannya itu kebalikannya ya. Kalau relaksasi justru malah tekanannya itu lebih besar. Tapi kalau untuk jantung itu tekanannya kalau rendah, kalau relaksasi ya minimum. Begitu ya? Iya. Nah, kan jadi tercoret-coret begini. Aduh. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Daging ikan telur adalah makanan mengandung asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh supaya dapat diserap tubuh. Asam amino dicerna secara kimiawi. Berarti kalau kimiawi kan pakai enzim. Tempat dan enzim yang berperan. Yang mana? Tempatnya di mana? Pankreas. Pankreas. Lambung. Tempatnya mencerna, bukan tempat untuk menghasilkan. Lambung. Proses untuk mencerna. Kalau lambung itu bukannya ini ya teman-teman ya. Usus Menjadi halus. pepton. Ini mengubah asam amino. Jadi di mana? Usus Di halus. usus halus. Di usus halus. Kemudian enzimnya adalah tripsin. Oke. Kalau A kenapa salah? Pepsin itu letaknya bukan di pankreas, tapi letaknya di lambung. Maka A ini salah, ya kan? Lambung, terus ini stepsin itu juga tidak diletakkan di lambung, letaknya juga salah. Nah, renin juga letaknya di lambung, bukan di usus besar.
ya. Sedangkan mulut, betul, petialin itu ada di mulut, tapi gunanya bukan mengubah asam amino. Petialin itu gunanya mengubah amilum menjadi gula atau glukosa. Amilum menjadi glukosa atau amilase. Ya Allah, tidak kelihatan. Nanti kalau diperbesar kelihatan ya, teman-teman. Jadi jawaban yang betul adalah usus halus tripsin. Tripsin itu gunanya mengubah protein menjadi asam amino dalam tubuh. Di nomor 11. Seorang siswa sedang melakukan pengamatan torso tulang badan. Pak, tadi sudah dijelaskan bahwa tulang badan itu ada 3 ya. Tulang bulu, tulang Equilibrium. atau tulang gladiolus, tulang lagi sifoid. Ya. Saat melakukan pengamatan, siswa tersebut menuliskan 1. Bagian ujung depan melekat pada tulang dada. Jadi, tulang apa yang melekat pada tulang dada? Yang menempel di sini itu loh. Tulang apa? Tulangnya begini ya. Ya, tulang rusuk. Tulang rusuk itu adalah tulang yang melekat pada tulang dada. Yang nempel gitu loh, teman-teman. Menempel pada tulang dada itu adalah tulang rusuk. Sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Ya kan? Tulang rusuk itu kan menempel. Kan begini. Nah, begini. Kemudian belakangnya itu ada apa namanya ini? Tulang belakang. Ya. Jadi ini jelas merupakan tulang rusuk. Nah, yang ditanyakan itu melayang, palsu atau sejati. Jadi bukan kalau dulu juga badan. Nah, ciri kedua bentuknya pipis. Nah, jadi yang mana? Sejati. Tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati. Ya. Kalau sejati itu pasti menempelnya pada tulang dada. Kalau tulang rusuk palsu itu menempelnya tidak menempel ya, justru tidak menempel pada tulang. Gini loh, tulang menempelnya gini. Ya, kalau tulang palsu itu menempelnya di sini. Di sini, bukan menempel pada tulang dada. Nah, sedangkan tulang melayang itu menempel pada tulang belakang tapi tidak menempel di tulang dada. Jadi hanya melayang begini. Tanya yang separuh ini digunakan sebagai tulang perempuan. Gitu ya. Jadi ini tulang melayang. Nah, jadi jawabannya adalah tulang rusuk sejati. Ada pertanyaan? Ini soal terakhir. Loh. Jadi bentuknya seperti itu. Teman-teman harus dianalisis betul-betul. Ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Sudah cukup, masih belum ada. Oke ya, jadi sudah paham sekali ya. Yang kita pelajari hari ini bahwa pernapasan itu ada 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada memakai tulang rusuk, otot tulang rusuk. Kalau pernapasan perut pakai diafragma. Jadi inspirasi berarti udaranya masuk. Ekspirasi udaranya keluar. Ketika inspirasi mengalami kontraksi, sedangkan ekspirasi mengalami relaksasi. Untuk peredaran darah berarti ada 2 dalam keadaan sistol, berarti dia sedang berkontraksi, sedangkan keadaan diastol relaksasi. Ya, tadi juga kita sudah belajar tentang pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik untuk PLTA perubahannya bagaimana? Potensial, kinetik, elektrik. Untuk PLTN
Nuklir, Nuklir, kuatik, elektromagnetik, elektromagnetik, Elektromagnetik. Elektrik. Nuklir, kalau uap, kemudian kinetik, elektromagnetik, elektrik. Ya. Nah, kalau PLTA Anak bapak-bapak LTO, potensial, magnetik, mana lo? ya. Kalau potensial ombak, Potensial ombak, magnetik, ya, elektromagnetik, dan elektrik. ya itu ya teman-teman harus paham. Kemudian untuk tulang manubrium letaknya sama kedua, satu dan kedua. Untuk gladiolus 3 sampai 8. 3 sampai 7. 3 sampai 7. Ya. Kalau 1 sampai 2 manubrium, 3 sampai 7 gladiolus. Ya, betul. Kalau keuntungan mekanis katrol tetap 1. mekanis katrol bebas 2. Oke. Semakin besar keuntungan mekanis, maka gayanya Semakin kecil. Betul. Usahanya juga semakin Kecil. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah banyak hari ini yang kita pelajari. Kalau Masehi tadi sesuai dengan revolusi bumi nggih? Ya, kalender Masehi berdasarkan revolusi bumi, jumlah harinya 365 hari, 11 hari lebih banyak daripada Hijriah. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk Bu mau tanya, untuk tekanan ketika diastol tadi malah lebih kecil ya Bu? Minimum, ya. Tekanannya itu minimum. Ada relaksasi. Ya, kalau beda dengan pernapasan ya. Ini kita bicara sistol dan diastol. Kalau sistol tekanan darahnya rendah atau minimum. Ya, kalau diastol. Tapi kalau sistol tekanannya justru maksimum atau tinggi. Oke, beda dengan pernapasan loh ya. Jangan bicara dulu, jangan dicampur adukan antara pernapasan dan sistol. Ya. Baik. Kayaknya maksudnya ini mengapa soal yang tadi itu saya ulang-ulang karena supaya teman-teman itu lebih paham. Padahal di soal yang kemarin itu sebenarnya soalnya saya berikan 20-20. Nah, hari ini kan soalnya saya berikan 39 langsung. Itu supaya teman-teman itu lebih paham. Nah, untuk kalor jenis paling baik itu adalah paling tinggi, itu adalah air. Nanti seandainya ada besi, baja, tembaga, nah kalor jenis air itu paling banyak yaitu 1000. Tuh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tentang apa lagi yang teman-teman belum hafal, maksudnya belum pahami? Tentang apa lagi? Sudah ya, kayaknya sudah. Kalau IPA sudah inilah. Menurut saya insya Allah nanti teman-teman betul semua lah. Bisa. Oke. IPS itu sulitnya di mana kalau IPS teman-teman? Kenapa waktu IPS itu selalu mengantuk? Saya tahu itu. Semuanya diam banget gitu. Susah, Bu. Ceritanya panjang-panjang. Susah, Bu. Susah. Loh, IPA loh soalnya juga panjang-panjang, tapi teman-teman saya lihat tadi stay di Jafel kan enak. Saya kan pasti lihat tuh. IPA lebih mudah, Bu. Itu 892, 93 gitu saya hitung terus. Tetap loh, pesertanya dari awal sampai akhir itu stabil terus. Nah, kalau IPA langsung gugur-gugur. Ngantuk, Bu. Bu. Kalau IPS itu mengingat-ingatnya panjang. Iya. Kalau belajar bersama begini gitu kok enak mudah nyantol ya Bu, tapi kalau belajar sendiri kok sulit. Iya, kenapa ya Mbak ya kayak gitu ya? Jadi
Iya, Mbak Tak, nanti di 10 hari sebelum ujian kita akan belajar setiap hari. Tenang saja. Jadi biar semakin paham, semakin mendalam, semakin ingat gitu ya. Kira-kira kapan ya Bu ujiannya kira-kira? 22, 23 tadi. 22, 23 Mbak. Tapi kan belum keluar ya. Positifnya itu tanggal berapa itu kan belum keluar. Jadi sementara yang info saya yang tahu itu 22 dan 23 Juli. Ya, tapi belum bisa dipertanggungjawabkan karena teman-teman kan belum mendapat undangan. Belum. Ya, jadi tunggu saja. Berarti kalau menurut saya memang di bulan-bulan Juli ini, seperti kemarin itu, tahun kemarin juga di bulan-bulan Juli. Karena di bulan 5 itu panitia PPG sudah menyiapkan untuk teman-teman yang mau berangkat UP tanggal 5 Agustus. Jadi sebelum UP teman-teman pretest dulu. Insya Allah nanti bisa berangkat di bulan Oktober semuanya ya. Jadi yang lulus, insya Allah yang lulus tahun ini, kalau memang masa kerjanya sudah mencukupi, jadi kalau sudah lulus nih ya, nah baru teman-teman akan dihitung dengan masa kerja. Kalau masa kerjanya dan nilai, insya Allah begitu. Jadi tidak hanya masa kerja tapi nilai. Loh, Bu, apakah nilainya itu diketahui ketika kita selesai ujian? Tidak. Tapi pemerintah kan punya, maaf bukan pemerintah ya, tapi panitia PPG itu kan punya hasil rekod teman-teman nih nilainya. Nah itu yang nilainya tertinggi itu akan berangkat lebih dahulu. Nah jadi teman-teman ya maksimalkan gitu ya, kalau mau berangkat sekarang ya teman-teman harus rajin belajar gitu aja. Itu berbanding lurus pokoknya. Rajin belajar, insya Allah nanti berangkat lebih dahulu. Jadi Bu Guru. Ya. Jadi kira-kira kalau menurut informasi apakah masih sama seperti tahun lalu kita mengikuti pretest ini? Apanya seperti tahun lalu? Apanya yang sama? Cara mengikuti ujiannya, Bu. Iya, jadi pakai laptop, pakai Zoom sama Mbak. Iya. Ujian secara masih sama, Bu. Bagaimana? Lalu masih sama Bu Guru. Untuk teknisnya? Iya. Ya, sama. Teknisnya masih sama. Pakai ujian domisili. Ujiannya pakai laptop, pakai HP. Kalau nilainya itu paling sedikit berapa batasnya? Kemarin teman-teman saya batasi ya, minimal betul 90 itu baru aman. Jadi ada bocoran ya, bocoran nih. Jadi dari 120 minimal harus betul 90. Bisa ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Harus bisa. Jadi awali dengan bismillah nanti Bu. Soal pedagogik dikuasai, soal IPA dikuasai, bahasa Indonesia mudahlah. Matematika yang keluar kan sedikit matematika itu. Kalau nggak 2 ya 3 lah paling yang keluar matematika. Nah, kemudian paling nggak IPS. Yang paling banyak apa? IPS atau pedagogiknya? Pedagogik. Tidak IPS, tapi pedagogiknya yang paling banyak. 70 soal, insya Allah keluar pedagogik semuanya. Nah, untuk sisanya 12 IPA, 12 matematika nggak ada 12 teman-teman. Paling kalau ada 2, 3, kalau nggak 5, malah ada yang kemarin cuma dapat 1 soal matematika itu ada. Ya. Bu mau tanya. Ya. Untuk yang ujian UP itu sama soalnya apa ya, sama-sama yang pretest? Iya sama, tapi untuk UP itu biasanya levelnya lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. Iya, soalnya itu lebih tinggi, lebih analisisnya lebih tinggi gitu teman-teman. Iya, tapi ya kisi-kisinya sama. Saya itu selalu memberikan soal teman-teman soal pretest itu soal UP. Karena kenapa? Soal UP itu kan analisisnya lebih tinggi. Jadi nanti kalau misalkan pretest soal yang sederhana keluar ya berarti itu beruntung gitu loh. Apalagi soal yang sama, beruntung sekali. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama. Bu Guru, saya mau bertanya, itu kan kalau mau pretest itu kalau untuk kategori A itu apakah unggah berkas juga, Bu? Untuk kategori A iya pretest, Mbak. Kan kategori A itu teman-teman yang baru-baru itu kan? Kategori A itu yang sudah kemarin nggak lulus. Kategori A itu yang belum kemarin lulus, yang belum lulus. Yang belum, ya
Ya ujian semuanya, tidak ada Anu, yang tidak ujian. Ujian Maksudnya semuanya. unggah berkas atau tidak begitu, Bu? Tidak unggah berkas. Oh, iya iya. Ya, tapi biasanya ya kita tunggu di tanggal 10 itu teman-teman. Biasanya sih tidak unggah berkas. Tapi kalau ada tanda pentungnya itu biasanya itu kalau unggah itu hanya fakta integritas kalau nggak salah. Tapi kalau ditunggu saja ya di tanggal 10 itu bagaimana? Apakah kita harus unggah berkas dulu atau tidak? Kayaknya sepertinya tidak menurut saya. Langsung dapat undangan. Fakta integritas, Bu. Ya, kalau yang tahun lalu itu yang belum lulus itu hanya unggah fakta integritas. Iya, karena itu yang bisa diunduh hanya fakta integritas itu aja, Bu. Yang kemarin itu saya unduh. Iya, soalnya kan untuk ijazah itu kan sudah terekam di sana. Iya. Iya. Itu berbeda dengan yang teman-teman yang belum pernah ikut ujian ya. Ada yang teman-teman belum ikut ujian di sini? Saya, Bu. Saya, Bu, kategori B. Ya Mbak Nina, Saya yang kategori ini B. yang muda-muda ini pasti yang belum pernah ikut ujian gitu ya. Ya, betul. Kami baru belum ikut juga. Ya, tapi maksudnya kan masih muda gitu ya, masih encer-encernya, masih nyos-nyosnya lah kalau ilmu itu. Ya udah tua lah pula. Udah Ya, tua lah, Bu Guru. Udah tua, Bu Guru lah. ya mudah-mudahan nanti ya. Baik, cukup teman-teman, tidak ada pertanyaan. Nanti saya kirim soal-soal tadi. Terus lanjut nih. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah malam ya ini. Besok kita ketemu lagi di soal pedagogik. Kemarin sudah saya berikan soalnya, bisa langsung dikerjakan. Bisa besok malam kita akan bahas lagi soal pedagogik campur kalau nggak salah. Ada IPA-nya, ada IPS-nya gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar teman-teman malam ini dan seterusnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelulusan. Amin. Ya Allah. Amin. Ada salah kata malam ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.